yaitu inflasi dan pengangguran. Inflasi membuat harga barang dan jasa naik terus-menerus, sedangkan pengangguran terjadi ketika banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan. Keduanya berdampak langsung pada stabilitas ekonomi nasional, menurunkan daya beli masyarakat, menekankan konsumsi, dan meningkatkan kemiskinan. Karena itu, penting bagi pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, harga, dan lapangan kerja. Dan selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan inflasi dan pengangguran serta bagaimana kondisi keduanya di Indonesia. Yang kedua, bagaimana hubungan antara inflasi dan pengangguran terhadap stabilitas ekonomi nasional. Yang ketiga, upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengendalikan inflasi dan mengurangi pengangguran guna menjaga stabilitas ekonomi. Dan tentunya pasti ada tujuannya. Yang pertama, menjelaskan pengertian, jenis, dan penyebab inflasi serta pengangguran di Indonesia. Yang kedua, menganalisis hubungan antara inflasi dan pengangguran terhadap stabilitas ekonomi nasional. Yang ketiga, menjelaskan berbagai upaya dan kebijakan pemerintah dalam menjaga kestabilan ekonomi Indonesia. Oke, selanjutnya di sini aku mau membahas pengertian inflasi. Pengertian inflasi adalah suatu keadaan di mana terjadi kenaikan harga-harga umum yang berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu yang relatif lama, sehingga menyebabkan nilai mata uang yang menurun sebanding dengan kenaikan harga tersebut. Hal ini berarti kenaikan harga pada satu atau dua jenis barang saja tidak dapat disebut inflasi. Kenaikan harga yang bersifat musiman seperti menjelang Hari Raya Idul Fitri atau hari-hari besar lainnya, itu tidak termasuk inflasi karena sifatnya sementara dan tidak berkelanjutan. Menurut Sadono Sukirno, inflasi merupakan proses kenaikan harga yang berlaku dalam suatu perekonomian secara menyeluruh dan berlangsung secara terus-menerus. Ia juga menjelaskan bahwa inflasi terjadi ketika terlalu banyak uang memburu barang yang terlalu sedikit, yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah uang yang beredar dan barang yang tersedia di pasar. Selanjutnya yaitu jenis-jenis inflasi. Yang pertama adalah inflasi ringan di bawah 10% per tahun. Inflasi ringan masih dapat dikendalikan dan belum menimbulkan gangguan yang serius terhadap perekonomian. Harga barang dan jasa memang meningkat, tapi kenaikan tersebut masih wajar serta tidak mempengaruhi daya beli masyarakat secara signifikan. Biasanya inflasi ringan justru dianggap sehat karena menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu inflasi sedang dari 10-30% per tahun. Inflasi jenis ini mulai mengganggu kestabilan ekonomi karena harga-harga meningkat lebih cepat daripada kenaikan pendapatan masyarakat. Daya beli masyarakat mulai menurun dan menimbulkan ketidakpastian dalam kegiatan produksi maupun investasi. Yang ketiga yaitu inflasi berat dari 30-100% per tahun. Inflasi berat ini menyebabkan terganggunya sistem ekonomi nasional, kenaikan harga terjadi dengan cepat, pendapatan real masyarakat menurun drastis, dan mata uang mulai kehilangan kepercayaan. Kondisi ini seringkali menimbulkan instabilitas politik dan sosial. Yang keempat yaitu hiperinflasi, lebih dari 100% per tahun. Hiperinflasi adalah kondisi yang paling parah, di mana harga-harga melonjak sangat tinggi hingga nilai uang praktis pun tidak berarti. Dalam kondisi ini, masyarakat cenderung kehilangan kepercayaan terhadap mata uang dan lebih memilih menyimpan kekayaan dalam bentuk barang atau mata uang asing. Contoh terkenal adalah hiperinflasi di Jerman pada tahun 1923 dan di Zimbabwe pada tahun 2008. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak inflasi. Yang pertama adalah penurunan daya beli masyarakat ketika harga barang dan jasa meningkat secara umum. Sementara pendapatan masyarakat tidak ikut naik, maka daya beli masyarakat menurun. Misalnya, jika inflasi mencapai 5% per tahun, harga barang senilai Rp100.000 akan naik menjadi Rp105.000. Jika penghasilan tetap, kemampuan masyarakat untuk membeli barang tentu akan berkurang. Dampak kedua, ada menurunnya nilai mata uang atau depresiasi real. Ketika inflasi meningkat, nilai uang turun karena daya tukarnya terdapat barang dan jasa berkurang. Dalam konteks internasional, inflasi yang tinggi juga bisa menyebabkan nilai tukar terhadap mata uang asing melemah karena kepercayaan terdapat stabilitas ekonomi menurun. Dampak ketiga adalah ketimpangan sosial dan ketidakstabilan ekonomi. Inflasi yang tidak terkendali dapat memperlebar kesenjangan sosial. Kelompok berpendapatan dapat seperti pegawai negeri atau buruh akan kehilangan daya beli lebih besar dibandingkan kelompok berpendapatan fleksibel seperti pengusaha. Oleh karena itu, inflasi sering disebut sebagai pajak tersembunyi bagi masyarakat miskin. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari pengangguran. Pengangguran merupakan masalah penting dalam perekonomian karena berpengaruh langsung terhadap stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, masalah ini masih menjadi tantangan meskipun pemerintah terus berupaya menekankannya melalui berbagai kebijakan. Menurut data BPS tahun 2025, tingkat
pengangguran terbuka atau TPT Indonesia mencapai 4,76% atau sekitar 7,28 juta orang. Menurut dari 4,82% pada tahun 2024, namun secara jumlah nominal pengangguran tetap bertambah karena jumlah angkat kerja meningkat menjadi 153,05 juta orang. Masalah pengangguran dan ketenagakerjaan ini menjadi isu utama di negara berkembang seperti Indonesia. Menurut Soleh tahun 2017, jika potensi tenaga kerja tidak dimanfaatkan dengan baik, maka akan muncul dualisme permasalahan ekonomi. Sebaliknya, jika tenaga kerja dimanfaatkan skala optimal, hal itu dapat mempercepat pembangunan ekonomi. Secara umum, pengangguran adalah keadaan di mana seorang dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan, sedangkan secara pekerjaan atau siap bekerja tetapi belum mendapatkan kesempatan kerja. Selanjutnya ada jenis-jenis pengangguran. Pertama, ada pengangguran frisional, terjadi karena adanya transisi atau perpindahan kerja. Misalnya seseorang berhenti dari pekerjaan lama dan sedang mencari pekerjaan baru. Kedua, pengangguran struktural, yang disebabkan oleh perubahan struktur ekonomi atau teknologi yang membuat keterampilan tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Ketiga, pengangguran musiman, biasanya terjadi akibat kegiatan ekonomi yang bergantungan pada musim tertentu seperti sektor pertanian, perikanan, atau pariwisata. Dan yang keempat, pengangguran siklis atau konjuktur, terjadi akibat fluktuasi ekonomi, misalnya saat resesi, banyak perusahaan mengurangi produksi dan melakukan pemutusan hubungan kerja. Menurut data BPS tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka Indonesia sempat berada di angka 5,45% dan menurun menjadi 4,76% pada tahun 2025. Inflasi yang relatif stabil di kisaran 2,8% menunjukkan kondisi ekonomi yang cukup baik. Namun tetapi perlu pengawasan agar keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja dapat terjaga. Selanjutnya ada faktor penyebab meningkatnya pengangguran. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan meningkatnya pengangguran. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang lambat. Ketika laju pertumbuhan ekonomi melambat, produksi barang atau jasa menurun sehingga perusahaan mengurangi jumlah tenaga kerja karena permintaan pasar lesu. Kedua, keterbatasan lapangan kerja. Angkatan kerja terus bertambah setiap tahun, tetapi tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja baru, sehingga banyak lulusan baru tidak terserap di dunia kerja. Ketiga, ketidaksesuaian keterampilan atau skill mismatch. Banyak tenaga kerja memiliki keahlian yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri, terutama karena perkembangan teknologi dan digitalisasi. Keempat, perkembangan teknologi dan otomatisasi, penggunaan mesin dan kecerdasan buatan menggantikan peran manusia di beberapa sektor seperti manufaktur dan administrasi. Kelima, tingkat pendidikan yang rendah, kualitas pendidikan dan pelatihan yang rendah membuat banyak tenaga kerja tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja modern. Dan keenam, krisis sosial dan politik, ketidakstabilan politik, konflik sosial atau kebijakan pemerintah yang tidak konsisten bisa mengurangi minat investor sehingga lapangan kerja berkurang. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan terkait dampak ekonomi pengangguran. Tingginya angka pengangguran memiliki dampak besar terhadap kondisi perekonomian suatu negara. Yang pertama, pengangguran menurunkan pendapatan nasional atau PDB. Ketika banyak orang tidak bekerja, otomatis produktivitas nasional menurun, sehingga pertumbuhan ekonomi juga ikut melambat. Kedua, menurunnya daya beli masyarakat. Orang yang tidak memiliki pekerjaan tentu tidak punya penghasilan tetap. Akibatnya konsumsi rumah tangga menurun dan menghambat perputaran ekonomi. Ketiga, turunnya investasi. Tingginya tingkat pengangguran dianggap mencerminkan lemahnya kegiatan ekonomi. Hal ini membuat para investor enggan menanamkan modal karena dianggap beresiko tinggi. Dan yang keempat, beban anggaran negara meningkat. Pemerintah perlu mengalokasikan dana besar untuk bantuan sosial, subsidi, dan program padat karya bagi masyarakat yang terdapat pengangguran. Jadi, secara ekonomi, pengangguran bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menekan kestabilan keuangan negara. Selanjutnya, dampak sosial pengangguran. Pengangguran tidak hanya menimbulkan masalah ekonomi, tetapi juga berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat. Yang pertama, meningkatnya kemiskinan. Tanpa penghasilan, masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Yang kedua, munculnya kesenjangan sosial. Perbedaan antara kelompok yang bekerja dan tidak bekerja semakin besar, menimbulkan rasa ketidakadilan dan bisa memicu kecemburuan sosial. Yang ketiga, tingginya angka kriminalitas. Tekanan ekonomi membuat sebagian orang melakukan tindakan ilegal seperti pencurian atau penipuan demi bertahan hidup. Keempat, menurunnya kesejahteraan dan kesehatan mental. Orang yang menganggur sering merasa stres, minder, dan kehilangan semangat karena tekanan ekonomi
maupun sosial. Dan terakhir, timbulnya ketidakstabilan sosial dan politik. Jika pengangguran meningkat tajam, bisa memicu protes, konflik, bahkan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selanjutnya, hubungan antara inflasi dan pengangguran terhadap stabilitas ekonomi. Menurut kurva Phillips, terdapat hubungan terbalik antara inflasi dan pengangguran. Artinya, ketika pengangguran rendah, inflasi cenderung tinggi, dan sebaliknya. Pendapat ini juga diperkuat oleh Sadono Sukirno yang menjelaskan bahwa sulit bagi negara untuk mencapai kestabilan harga dan kesempatan kerja penuh secara bersamaan. Penelitian Sohendra dan Wicaksono juga menunjukkan bahwa fluktuasi inflasi dan pengangguran di Indonesia berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Selain itu, menurut hukum Okun, setiap kenaikan 1% pengangguran dapat menurunkan PDB sebesar 2%. Contohnya, saat pandemi tahun 2020, inflasi Indonesia memang rendah, yaitu sekitar 1,68%, tetapi pengangguran naik menjadi 7,07% karena banyak sektor produksi domestik. Kondisi ini membuktikan bahwa ketika pengangguran meningkat, daya beli menurun dan stabilitas ekonomi ikut terganggu. Selanjutnya, kebijakan pemerintah dalam mengatasi inflasi dan pengangguran. Untuk menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan. Di antaranya yang pertama, penciptaan lapangan kerja, seperti program padat karya, pelatihan kewirausahaan, dan proyek infrastruktur yang menyerap banyak tenaga kerja. Kedua, perbaikan iklim investasi, agar investor mau menanam modal dan membuka lebih banyak lapangan kerja. Yang ketiga, kebijakan fiskal dan moneter terpadu. Kebijakan fiskal dilakukan dengan mengatur anggaran, memberikan subsidi tepat sasaran, dan mengendalikan pajak. Sedangkan kebijakan moneter dijalankan oleh Bank Indonesia melalui pengaturan suku bunga dan pengendalian jumlah uang beredar. Keempat, intervensi harga dan operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat. Kelima, penguatan sinergi kebijakan makro melalui kerjasama antara pemerintah pusat, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan untuk menjaga stabilitas keuangan nasional. Kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan dapat menekan pengangguran, menjaga daya beli masyarakat, serta mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa pengangguran dan inflasi merupakan dua indikator penting yang saling memengaruhi stabilitas ekonomi. Pengangguran yang tinggi menyebabkan penurunan pendapatan nasional, daya beli, dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan inflasi yang tidak terkendali menurunkan nilai uang dan meningkatkan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyeimbangkan keduanya agar pertumbuhan ekonomi tetap berjalan, daya beli masyarakat terjaga, dan kesejahteraan sosial meningkat.